Shalom, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Kak Eva dalam ibadah Minggu Pelayanan Anak GPIB Jemaat Sumber Kasih Bontang, Minggu 6 Maret 2022. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sama-sama kita menyanyikan Mars PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentanglah dan Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Nah, adik-adik, selanjutnya kita sama-sama menyanyi lagu Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Sekali lagi ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Nah, adik-adik, selanjutnya kita masuk dalam doa pembukaan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini kami masih boleh beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu walau hanya melalui channel YouTube saja. Ya Tuhan, berkatilah kakak-kakak layan, kakak dan bunda layan yang akan memimpin pada pagi hari ini. Kiranya Engkau sertai, berkat Tuhan selalu melimpah bagi kakak-kakak dan bunda layan yang melayani Engkau pada pagi hari ini, dan kiranya hikmat dari Roh Kudus turun atas kami yang melayani Engkau pada pagi hari ini. Berkatilah juga adik-adik layan Tuhan yang menonton channel YouTube ini, kiranya mereka terberkati Tuhan atas ibadah sekolah minggu pelayanan anak GPIB Jemaat Sumber Kasih Bontang pada pagi hari ini. Berkati kami semua Tuhan, sehat-sehatkan kami semua, dan kiranya kami boleh cepat bertemu dalam ibadah offline tatap muka ya Tuhan. Engkau selalu berkati Tuhan, berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya, kiranya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, selanjutnya kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 278, Hati-hati Tanganku yang Kecil. Hati-hati tanganku yang kecil, hati-hati tanganku
kecil. Sekarang kaki ya. Hati-hati kakiku yang kecil. Hati-hati kakiku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati kakiku yang kecil. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bunda Julfi, kita menyanyi lagu Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan Bunda Yulfi di sini dalam IMPA Minggu tanggal 6 Maret 2022. Saat ini Bunda akan menyampaikan firman Tuhan. Namun sebelumnya Bunda ajak untuk adik-adik semua berdoa masing-masing di rumah. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu datang kepadamu. Kami ingin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, arahkan hati dan pikiran kami. Konsentrasikan kami dalam membaca. Urapi kami ya Tuhan, biarlah apa yang kami baca kami boleh mengerti dan kami boleh pahami serta lakukan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, bacaan kita kali ini terambil dalam Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Imamat 19 ayat 1 sampai 4. Imamat 19 ayat 1 sampai 4. Kalau sudah dapat, kita akan baca bersama-sama di rumah masing-masing. Ayo, boleh ikuti Bunda untuk membacanya.
dengan judul Kudusnya Hidup. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, Kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu, kudus. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari Sabatku. Akulah Tuhan Allahmu, janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Allahmu." Ya, demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, bacaan kita tadi di Alkitab berjudul Kudusnya Hidup. Tetapi dalam Sabda Bina Anak, judulnya adalah Hidup Menyenangkan Hati Tuhan. Kudusnya hidup itu berarti hidup kudus, tidak bercela atau bercacat di mata Tuhan. Ya, hampir juga sama dengan hidup menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik, di sini Musa mengajarkan kepada bangsa Israel atau mengingatkan kembali kepada bangsa Israel yang sudah menduakan Tuhan, yang sudah menyakiti hati Tuhan dengan perlakuan mereka menyembah berhala-berhala atau patung-patung, dewa-dewa untuk disembah, dibuat dan disembah. Tuhan tidak mau, Tuhan tidak suka dengan perbuatan atau kelakuan bangsa Israel. Orang-orang Israel pada saat itu masih menduakan Tuhan. Mereka ingin Tuhannya terlihat, adik-adik, makanya disuruhlah atau mereka membuat sendiri patung untuk disembah. Karena mereka menganggap Tuhan itu tidak kelihatan. Jadi Tuhannya tidak ada. Itu menurut pandangan orang Israel. Tetapi Tuhan ada, melihat apa yang mereka perbuat. Tuhan marah, tapi Tuhan bilang kepada Musa, ajarlah bangsa Israel untuk tidak membuat patung untuk disembah. Karena tadi bacaannya yang terakhir, akulah Tuhan Allahmu. Ya, adik-adik, Tuhan Yesus mengajarkan atau untuk kita semua sebagai anak-anak Tuhan, kita harus percaya walaupun kita tidak melihat Tuhan dengan mata kita, tapi kita harus yakini dalam kehidupan kita, sedari kita bangun tidur tadi pagi, Tuhan Yesus sudah ada bersama-sama dengan kita. Tuhan sudah menjaga kita dari malam, dan kita sudah dibangunkan dengan berkat dan rahmat Tuhan yang baru. Kita diberi nafas kehidupan yang baru, kita boleh menghirup napas tanpa harus membeli. Semua gratis. Tuhan kasih, Tuhan pelihara kehidupan adik-adik. Ya, dari bayi, lahir dari mama, dari orang tua kita, papa mama kita juga, kita harus hormati. Seperti ayat yang ketiga tadi ya, hormati ayah, ibu, kita harus segan kepada orang tua kita, menghargai mereka, karena jerih payah orang tua kita, sehingga kita boleh ada sampai saat ini. Kita bisa disekolahkan, kita bisa bermain dengan teman-teman, karena orang tua kita membantu kita, menjaga kita, memelihara kita, memberikan kita makanan yang bergizi, sekolah yang baik, menjaga, memberi imunisasi sehingga kita
tumbuh menjadi anak yang kuat dan sehat. Oleh karena itu adik-adik, hidup kudus atau kudusnya hidup. Ya, kita harus bisa menjaga tingkah pola hidup kita, kelakuan kita atau perbuatan kita, dimanapun kita berada. Kita ingat bahwa ada Tuhan Yesus yang selalu mengamat-amati. Jangan sampai kita berbuat hal-hal yang merugikan diri kita sendiri. Ya, kita mencoba hal-hal yang tidak baik, tapi Tuhan Yesus ada. Tuhan Yesus selalu melihat apapun perbuatan yang adik-adik lakukan, baik dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja. Ingat lagunya, mata Tuhan melihat apa yang kita buat. Buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, siapa yang lihat? Tuhan melihat. Ya, jadi pesan Bunda di sini, adik-adik tetaplah terus selalu bertekun di dalam doa. Andalkan Tuhan, ingat Tuhan senantiasa, supaya kita tidak sampai berbuat hal-hal yang tidak baik, yang bisa merugikan diri kita sendiri, yang merugikan atau menyedihkan hati orang tua kita. Ya, orang tua kita bisa bersedih kalau kita berbuat salah. Maka dari itu adik-adik, ingatlah ada Tuhan Yesus di sekitar kita. Andalkan Tuhan, undang Tuhan setiap saat. Ya, jangan lupa teruslah berdoa agar kita terus selalu dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, minggu lalu Bunda Nona sudah memberikan tugas, yaitu ayat hafalan. Bagi adik-adik yang sudah memberikan tugasnya atau menghafal ayatnya, hari ini Bunda akan tampilkan. Mari kita lihat siapa saja teman-teman kita yang sudah menghafal ayat hafalan minggu kemarin. Silakan. Efesus 5 ayat 8a. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. 2 Korintus 3 ayat yang ke-17. Sebab Tuhan adalah Roh, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Terima kasih. 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ayat hafalan 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan ada Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dadah. 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Terima kasih. 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ
ada kemerdekaan. Hafalan dari 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dadah, terima kasih. 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Terima kasih, selamat hari Minggu. 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Terima kasih. 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah menghafal ayat minggu lalu. Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini Bunda Yulfi akan memberikan tugas masih dengan ayat hafalan dari Kitab Perjanjian Baru 1 Petrus 1 ayat 16. 1 Petrus 1 ayat 16 yang menyatakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, pendek aja ya adik-adik, nanti boleh dihafal di rumah. Lalu kirimkan lewat video atau ya berupa video rekaman dan kirim ke WA bunda-bunda dan kakak-kakak layan yang adik-adik kenal. Terima kasih ya. Tetap semangat. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Untuk merespon firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 349, Semua yang Tercipta. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan,
kita sama-sama akan berdoa syafaat yang akan dibawakan oleh Kak Reinhard. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan Yesus masih memelihara kami, masih menjaga kehidupan kami. Hingga sampai saat ini kami boleh bernafas, kami boleh beraktivitas, dan juga kami boleh mendapatkan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang Tuhan sudah berikan melalui ibadah hari ini. Kiranya kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa juga untuk bunda-bunda dan kakak-kakak layan yang sudah memberitakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan senantiasa sukacita dan damai sejahtera. Kami berdoa juga untuk orang tua kami. Tuhan yang kiranya memberkati orang tua kami dimanapun mereka berada, dalam aktivitas mereka, dalam tugas mereka. Kiranya Tuhan senantiasa bersama-sama dengan orang tua kami. Juga kami berdoa untuk kakak-kakak dan adik-adik kami. Kiranya Tuhan memberkati mereka senantiasa, memberikan kami semua kesehatan, kekuatan, juga sukacita dan damai sejahtera. Kami berdoa juga untuk gereja kami. Kiranya Tuhan memberkati gereja kami, agar gereja kami senantiasa menjadi berkat bagi kami, orang tua kami, dan juga semua jemaat yang ada di dalamnya. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga untuk pendidikan kami, sekolah kami. Kiranya Tuhan memberkati kami agar kami boleh mendapatkan pendidikan, kami boleh belajar dengan baik, dan juga kami boleh mendapatkan ilmu yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga untuk kondisi saat ini yang kami masih beribadah secara online. Tuhan, kiranya kerinduan kami untuk beribadah bersama-sama dengan teman-teman kami secara tatap muka, Tuhan yang kiranya boleh mengabulkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah menjadi doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami tutup doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, kita sampai di akhir ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 184, Bermacam-macam Anak. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Ada yang makan nasi atau makan ubi, ada yang suka sagu atau suka roti, berbagai macam sayur dan ikan lautnya, tapi dalam hatinya sama semuanya. Ada menjawab yes dan yang lain menjawab ya, pergi dengan goodbye atau dengan dadah, bahasanya berbeda dan lain ucapannya, tapi dalam hatinya sama semuanya. Ya di hadapan Tuhan kita semuanya tidak ada bedanya sebagai anaknya.
Adik-adik, ibadah minggu kita pada pagi hari ini telah selesai. Kak Eva mau bilang selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan sampai bertemu di ibadah Minggu Pelayanan Anak GPIB Jemaat Sumber Kasih Bontang selanjutnya. Dadah!